Ini kan seharusnya orang tuanya paham, Pak. Ketika anaknya dari kecil ya memiliki tanda-tanda kayaknya kurang memiliki empati sama orang lain, seharusnya sebagai orang tua kan menegur. Jangan membiarkan. Kadang orang kaya ini, Pak, saking dia sayang sama anaknya, dia lupa, Pak, dalam mendidik anak, terutama perilakunya. Dia biarkan saja kayak model anak yang istilahnya nggak memiliki sopan santun. Nah, padahal kan kita dihargai oleh orang kebanyakan, Pak. Itu karena kita punya apa, atau kita memiliki perilaku apa sih, Pak? Kira-kira menurut Pak Abi? Karena karena kaya kita, karena materi yang kita punya, atau karena perilaku kita, Pak, kita dihargai. Ya justru orang sebetulnya akan makin sebel kalau ngeliat makin orang kaya yang belagu. Ya itu, otomatis Pak. Pasti orang bukan melihat dari kayanya, tapi bagaimana perilakunya, bagaimana ya paling nggak sama orang baik. Orang kan respect kan, misalnya ini orang kaya baik lagi. Benar. Respect, makin dihargai. Jadi bukan karena kayanya saja gitu kan. Iya, biasanya kalau orang kaya yang songong, Pak, kalau orang sampai ngedeketin kita itu pasti ada maunya, Pak. Ya, nggak mungkin nggak, Pak. Pasti ada sesuatu yang diinginkan dari kita. Nah, tetapi kan masa sih kita mau, Pak, kalau orang-orang hanya deket sama kita tuh kalau ada maunya saja. Nah, ini kan nggak benar, Pak. Malah kita merusak, Pak, masa depan anak kita. Kalau kita tidak mengajarkan pola perilaku yang benar itu seperti apa. Nah, kita sudah bikin podcast sebelumnya gitu, Pak, ya. Bagaimana sih seharusnya orang tua memiliki peran besar, Pak, dalam mendidik anak-anaknya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua itu akan dituntut, Pak, pertanggungjawaban kita. Kelak setelah kehidupan di dunia ini selesai. Bagaimana nanti anak kita ini bisa membawa, Pak, ya, nama baik keluarga kita. Ya, coba deh, Pak Afi mungkin punya pengalaman atau punya teman di luar sana yang ya keluarga besarnya itu hancur gara-gara generasi ketiganya misalnya perilakunya gitu. Iya banyak, ya. Pak. Banyak. Nah, ini kan sangat ini, Pak, sangat menyedihkan gitu, ya. Karena kita nggak bisa mendidik anak, nama baik keluarga besar kita hancur, ya. Nah, karena menjaga nama baik itu sangat sulit, Pak. Ya makanya kalau kita tahu bahwa hal tersebut akan berpengaruh di masa depan, makanya kita harus mau, Pak, mendidik perilaku anak kita sejak kecil. Karena kalau anak kita udah terburu besar badannya, Pak, baru kita didik perilakunya, waduh, itu sulitnya setengah mati, Pak. Belum kalau dia ngelawan. Ya itu. Kita nggak bisa, kalah. Bener, Pak. Karena kan banyak, Pak, ini ya, yang menjadi pengalaman saya gitu. Ada orang tua yang istilahnya konsultasi sama saya, Pak, terkait perilaku anaknya. Ini anaknya usia SMA, Pak, ya. Dia bilang ke saya, Pak Doni, saya sudah nggak tinggal satu rumah lagi dengan anak saya. Hah? Kenapa, Pak? Apa anak Bapak tinggal di asrama gitu? Enggak, Pak. Karena saya ada ketakutan, Pak, anak saya akan membunuh saya. Saya bilang, kenapa, Pak? Ya ini anak nih luar biasa, Pak. Bayangin aja, mobil saya, ya, diam-diam dibawa kabur oleh anak saya, dan kemudian mobil saya dijual, Pak. Karena saya nggak mau memenuhi permintaan dia. Nah, terus saya tanya, Bapak selama ini bagaimana mendidik anak Bapak? Nah, akhirnya dia cerita, Pak, sama saya. Jadi, ibu dan bapak ini sibuk bekerja. Dia lupa mendidik anaknya di rumah. Memang kalau misalnya yang situasi seperti itu mungkin sekarang udah lumrah, maksudnya udah banyak ya gitu. Jadi beda sama zaman kakek nenek atau mungkin orang tua kita yang dahulu yang ya masih tahun 80-an ke atas ya gitu ya, yang memang rata-rata hanya ayah yang bekerja, ibu di rumah. Masih banyak ibu rumah tangga.
sekarang memang mayoritas ibu bekerja atau enggak suami istri bekerja, sama kayak misalnya toko roti itu tadi, mungkin mereka suami istri sama-sama apa namanya bekerja mengoperasikan toko rotinya, jadi anaknya cuma ditinggal atau mungkin ya udah sama mbak sama siapa atau sama babysitter misalnya begitu. Nah, itu memang udah kondisi yang sangat sering kita temui gitu. Jamak lah. Minimal kalau kitanya enggak, tetangga kita lah gitu. Makanya kita bisa lihat ada lah di sekitar kita, minimal entah depan atau belakang, itu udah rata-rata gitu orang tua yang sibuk, suami istri bekerja. Nah, mungkin ini juga Pak, kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, nyari sekolahnya nih Pak yang bener gitu. Iya, Nyari sekolah yang ngajarin itu tadi. perilaku yang ini Pak ya, yang benar tuh seperti Iya, apa. sekolah yang karakter gitu Pak. Ya, ya benar Pak. Makanya kan saya bikin sekolah Vicar School ini, itu tujuan utamanya bagaimana Pak membangkitkan potensi anak-anak didik kita. Terutama ya karakter mereka. Karena percuma aja Pak, misalnya kita punya anak yang pinter secara intelektual gitu Pak ya, tapi perilakunya songong, perilakunya menyebalkan. Akhirnya sulit juga Pak, dia bisa jadi sukses di masa depannya. Karena antara kepintaran kita dan perilaku kita itu harus balance Pak. Nggak boleh misalnya kita pinter banget tapi perilaku kita minus banget. Atau nggak perilaku kita, waduh, keren banget tapi intelektualitas kita minus banget. Nggak bisa Pak, harus balance. Nah, tetapi kan kalau misalnya pengen balance Pak dalam mendidik anak-anak kita, berarti tidak boleh ada salah satu yang kita korbankan. Misalnya kita hanya mengedepankan pendidikan akademis, kita hanya fokus terhadap nilai-nilai mereka. Kita lupa Pak untuk mendidik karakter mereka akhirnya. Karena tujuan utama kita itu. Nah, kalau di Vicar School, saya tidak mengharamkan juga pendidikan akademis, Pak. Tetapi pendidikan akademisnya hanya salah satu, Pak, bagian pendidikan yang harus anak-anak kita terima. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kita hanya mengedepankan pendidikan akademis, pasti kita nggak memiliki waktu lagi, Pak, untuk mendidik karakter anak-anak kita. Jadi harus balance. Belum lagi pendidikan yang berkaitan dengan bakat dan minatnya. Kalau saja misalnya di sekolah Pak ya, anak-anak kita ini berjibaku di sekolah itu dari pagi sampai sore. Ditambah lagi setelah jam sekolah selesai, harus anak-anak kita ini ikut misalnya les private atau ikut bimbel. Kapan anak-anak kita ini bisa mengasah potensinya di luar pendidikan akademisnya Pak? Sedangkan usia sekolah itu Pak, itu memiliki keterbatasan Pak. Dalam hal waktu kehidupan anak-anak kita ini dari usia anak-anak sampai remajanya. Kalau itu tidak dimaksimalkan, Pak, di usia-usia itu, pasti nanti ada bakat tertentu dari anak kita, Pak. Itu lupa kita untuk asah. Ya, contohnya misalnya anak kita ini memiliki bakat di bidang dunia olahraga, Pak. Mana ada, Pak, atlet yang istilahnya setelah pas SMA dia baru mau mulai karirnya di bidang sepak bola misalnya. Karena atlet-atlet di bidang sepak bola itu udah mulai di usia sedini mungkin, Pak. Nah, atau misalnya anak kita ini memiliki bakat di bidang musik gitu ya. Memang musik kadang nggak tergantung usia, Pak ya. Nah, tapi alangkah baiknya, Pak, anak-anak kita ini sudah mengasah sejak usia mereka masih anak-anak. Agar apa? Agar ketika mereka sudah mengasahnya sejak usianya sedini mungkin, akhirnya pas mereka dewasa, itu kemampuan musikalitas mereka tuh udah sangat luar biasa, Pak. Dan untuk mengasah bakat itu kan butuh waktu, Pak. Nggak bisa seketika gitu, anak kita mampu gitu, untuk menjadi orang-orang yang profesional. Nah, disinilah Pak, orang tua itu harus benar-benar melihat di mana anak-anaknya ini menempuh pendidikan. Karena kalau sampai kita hanya sekedar menyekolahkan anak, ya akhirnya kita lupa, Pak. Anak-anak kita ini butuh lingkungan, Pak, yang mendukung potensi dirinya. Nah, jadi ini, Pak, ya memang ketika kita diamanahkan oleh Tuhan, ya, seorang anak, ya memang ada tanggung jawab besar, Pak, di sana. Kita nggak bisa, intinya hanya bisa bikin anak, tapi lupa untuk mendidiknya. Nah, jadi di sini Pak, ini pembelajaran Pak, agar jangan sampai terulang lagi deh fenomena
anak-anak songong model kayak begini, Pak. Ya. Karena apa? Karena ya masa sih kita sering dipertontonkan hal kayak begini, Pak. Kita kan istilahnya negara yang memiliki budaya timur, Pak. Masa yang dipertontonkan oleh budaya timur tuh model-model orang-orang yang kayak ondel-ondel kayak gini kan, Pak ya? Nah ini maksud saya jangan sampai terulang lagi, mudah-mudahan ke depan yang viral tuh jangan yang aneh-aneh gitu, Pak. Ya ada lagi Pak yang ingin dibahas? Ya sepertinya waktu membatasi, nanti akan ada pembahasan di lain waktu. Insya Allah. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman semua mendapatkan suatu pembelajaran ya. Karena ketika kita sebagai orang tua diamanakan anak oleh Tuhan, berarti ada tanggung jawab besar bagi para orang tua. Karena nggak mungkin anak kita dapat memiliki perilaku yang baik kalau tidak ada mengajarkannya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua yang harus turun tangan langsung. Karena nggak akan ada satupun orang yang peduli sama anak kita kalau bukan orang tuanya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.